Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita memasuki materi yang pertama di Quran Surah Al-Mulk. Insyaallah untuk teknisnya adalah yang pertama nanti akan saya bacakan 3 kali, masing-masing 3. Target kita adalah ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi untuk pengulangan yang pertama nanti, ayat yang pertama akan saya ulang 3 kali, masing-masing 3 kali. Kemudian putaran yang kedua nanti akan saya bacakan ayat yang pertama dan plus terjemah, dan insyaallah sekaligus tadabbur makna dari tafsirnya. Yang pertama kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan teman-teman diulang masing-masing 3 kali. Saya kasih waktu kurang lebih 3 menit. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Silakan teman-teman diulang 3 kali. Baik, kita lanjutkan ayat yang ketiga. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من futur. Silakan teman-teman diulang 3 kali. Baik, alhamdulillah. Berikut adalah pengulangan bacaan masing-masing 3 kali. Kita lanjutkan. Ini akan saya bacakan ayat 1 sampai 3 dan terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Itulah ayat dan terjemahnya. Kemudian kita lanjutkan melihat tafsir dari ayat surah Al-Mulk ayat 1 sampai yang ketiga. Kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir dari kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya yang maha mulia dan memberitahukan bahwa di tangannya kekuasaan, ya. Jadi makanya kata Allah, kemudian maha suci Allah menguasai segala kerajaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan dirinya yang maha mulia, memberitahukan bahwa yang di tangan kekuasaannya itu adalah semua Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Hanyalah Allah, yakni adalah Dialah yang mengatur semua makhluk menurut apa yang dikehendakinya, ya. Jadi tiada akibat bagi apa yang telah diputuskannya, dan tiada ada yang menanya tentang apa yang diperbuatnya, karena keperkasaan dan kebijaksanaannya dan keadilannya, ya. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bahwa kita yakin bahwa semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayah, ya. Yang menjadikan mati dan hidup, ya. Alladzi khalaqal maut wal hayah. Sebagian ulama menyimpulkan dari makna ayat ini bahwa maut itu merupakan hal yang konkret, ya, karena ia adalah makhluk yang diciptakan, ya. Maka makna ayat di sini ialah bahwa Allah yang menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada untuk menguji mereka. Nah, siapakah yang di antara mereka yang paling baik amal perbuatannya, seperti apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah Subhanahu wa taala, ya.
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 28, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal tadinya mati, ya padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Maka keadaan yang pertama dinamakan mati, yaitu al-adam. Ya, al-adam itu artinya adalah ketiadaan. Dan pertumbuhan dinamakan hidup, karena itulah di dalam firman Allah sebutkan summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki lanjutan dari ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya. Maka di sini yakni yang terbaik amalnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Azlan, bahwa dalam hal ini Allah tidak mengungkapkannya dengan kalimat lebih banyak amalnya, tetapi yang lebih baik amalnya. Maka kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yaitu maha perkasa lagi maha besar dan maha kokoh zatnya, ya. Maka selain itu dia maha pengampun, sahabatku, bagi orang yang bertaubat dan kembali ke jalannya sesudah berbuat durhaka terhadapnya dan menentang perintahnya. Maka sekalipun dia maha perkasa, dia maha pengampun, maha penyayang, maha pemaaf, ya, maha penyantun. Selanjutnya disebutkan alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, ya. Maksudnya di sini bertingkat-tingkat. Tetapi apakah satu sama lainnya berhubungan langsung, yakni satu sama lainnya berlapis-lapis tanpa pemisah atau tanpa pemisah di antara masing-masing lapisnya? Maka ada 2 pendapat dalam hal ini mengenainya. Yang paling sahih adalah pendapat yang kedua, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis Isra dan dalam hadisnya ma tara fi khalqi, ya, hadis lainnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kamu sekali-sekali tidak melihat penciptaannya yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang, yakni bahkan tidak sempurna, ya. Tiada perbedaan, tidak ada kontradiksi, tiada kekurangan, tiada kelemahan, ya. Dan tiada celah. Maka karena itulah disebutkan Allah Subhanahu wa taala, farji'il basara hal tara min futur, ya. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang, ya. Artinya apa? Pandanglah langit dan lihatlah baik-baik. Apakah engkau melihat padanya satu celah ataupun kekurangan ataupun kelemahan dan keretakan? Maka di sini Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, As-Sauri dan lainnya telah mengatakan sehubungan dengan firman ini, lihatlah berulang-ulang, ya. Lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat yang tidak seimbang? Misalnya retak pada langit. Nah, tidak ada, ya. Maka sahabat yang dirahmati Allah, itulah sedikit, ya, tadabbur ataupun tafsir yang bisa kita bahas pada ayat ini, ayat 1 sampai 3. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan berlanjut di ayat yang berikutnya di kelas materi yang kedua. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.